Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mentorship mengenai meaningful playing, yaitu tentang meaningful playing melalui pijakan atau scaffolding. Oke, saya akan mulai dengan pengertian meaningful playing terlebih dahulu. Meaningful playing yaitu bermain dengan tujuan agar anak belajar dan mengeksplor konten dan ide dengan cara yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita bisa gunakan beragam cara. Salah satunya adalah melalui scaffolding atau pijakan main. Scaffolding adalah istilah konstruksi, yaitu tiang-tiang penyangga papan atau struktur sementara yang non-permanen sederhana yang dibuat mengelilingi suatu bangunan yang sedang dikerjakan. Dalam istilah konstruksi, fungsi scaffolding adalah sebagai working platform sementara untuk para pekerja bangunan untuk bekerja di area yang tinggi. Scaffolding juga digunakan sebagai pengaman keselamatan para pekerja di area ketinggian, sehingga mereka dapat bekerja dengan nyaman dan efektif. Kemudian scaffolding juga dapat digunakan untuk menopang cetakan beton hingga kering. Scaffolding juga digunakan sebagai jalur penghubung antara area-area kerja. Lalu apa hubungannya scaffolding dengan meaningful playing? Nah, meaningful playing itu untuk mencapai tujuan membutuhkan fasilitator untuk anak, yaitu orang tua atau kita sebagai ibu. Berkegiatan dengan anak itu bisa diibaratkan seperti mendirikan bangunan. Ada struktur yang tidak bisa langsung berdiri kokoh, makanya dibutuhkan penopang sampai struktur itu bisa tegak tanpa bantuan. Nah, kemudian ketika berkegiatan juga anak membutuhkan pengamanan sama seperti fungsi scaffolding dalam istilah konstruksi. Saat bermain, anak juga membutuhkan penghubung berupa dukungan main, berupa respon, berupa interaksi sosial, berupa penataan lingkungan main yang akan meningkatkan tahap perkembangannya dan berbagai area-area dalam otaknya. Mengambil analogi scaffolding dalam istilah konstruksi, maka scaffolding dalam pengasuhan juga bisa sebagai penghubung, bisa sebagai pendukung, dan juga bisa sebagai pengaman dalam proses menemani anak. Teori scaffolding diambil dari teori belajar Lev Vygotsky, seorang ahli psikologi belajar asal Rusia. Teorinya yang terkenal yaitu teori Zone Proximal Development atau disingkat ZPD. Di dalam teori tersebut ada pernyataan bahwa situasi belajar yang tepat akan menentukan bagaimana anak menyerap ilmu dari sekitarnya. Kemudian anak dapat belajar aspek kognitif melalui dialog. Maka dari itu ditemukan juga istilah scaffolding. Menurut Vygotsky, keterampilan kerja otak akan berkembang melalui interaksi sosial langsung. Misalnya, informasi tentang alat-alat bermain, informasi atau tentang pengetahuan yang ia temukan saat main, atau segala paparan-paparan bahasa yang dapat mendukung mainnya dan dapat mendukung peningkatan keterampilan berpikir anak, juga peningkatan berbagai kemampuan dan berbagai konsep. Agar main menjadi situasi belajar yang menyenangkan, juga eksploratif dan mengembangkan berbagai konsep, maka kita bisa menggunakan pijakan atau dukungan main, yaitu yang pertama pijakan penataan lingkungan main, yang kedua pijakan awal main, yang ketiga pijakan individu saat main, dan yang keempat pijakan setelah main.